Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Putra Setiawan, berasal dari Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Video ini adalah tugas dari dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat sebuah makalah. Makalah yang saya buat berjudul Penerapan Algoritma Rekursif pada Bilangan Fibonacci Prima. Makalah ini meneliti algoritma rekursif pada deret Fibonacci dengan fokus pada bilangan prima. Dalam deret tersebut, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola bilangan prima, menganalisis frekuensi kemunculannya, dan mempelajari bagaimana algoritma rekursif berperilaku pada kasus bilangan Fibonacci prima. Melalui analisis mendalam, makalah ini bertujuan memberikan wawasan baru tentang sifat-sifat khusus bilangan Fibonacci prima, serta mencari untuk mengoptimalkan algoritma dalam mengidentifikasi bilangan prima dalam deret Fibonacci. Selanjutnya, di sini ada beberapa daftar isi yang terdapat pada makalah yang saya buat, yaitu pendahuluan pada slide keempat, literatur review, rumusan masalah, analisis pembahasan, dan kesimpulan dan rekomendasi. Next, deret Fibonacci atau deret Fibonacci merupakan kelompok bilangan yang terkenal dalam matematika. Barisan ini berbentuk dari bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Liber Abazi, buku pertama yang ditulis dan diterbitkan oleh Leonardo Pisanoddo pada tahun 1202. Deret Lamb, Robert 1992, atau bilangan Viranka, Geonartike 1998. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bilangan ini. Itulah sebabnya bilangan ini sering disebutkan dalam karya-karya ahli matematika kuno. Deret Fibonacci pertama kali dinamai oleh Edward Lucas pada abad ke-19. Selain itu, Lucas membuktikan bahwa deret Fibonacci terjadi pada segitiga Pascal dan pada diagonal datar segitiga Paris sendiri. Dan ia juga membuat deret dari angka-angka ini, yang sekarang disebut angka Lucas. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang urutan ini, lihat OS. Karakteristik penting dari deret Fibonacci adalah rasio Mas. Di sini kita membandingkan angka-angka dalam deret Fibonacci, yakni diakhiri dengan 1 sebagai nilai berurutannya. Pada abad ke-12, Leonardo Fibonacci menemukan deret Fibo yang terkenal, dan sejak itu telah banyak diteliti dalam bidang matematika dan bidang lainnya. Nilai barisan ini dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma rekursi Fibonacci yang banyak digunakan. Penelitian ini berkonsentrasi pada ciri-ciri tertentu deret Fibonacci, seperti kemunculan bilangan prima, dengan berfokus pada penerapan algoritma rekursif pada bilangan prima Fibonacci. Makalah ini memberikan wawasan tentang berperilaku dan pola bilangan prima dalam struktur Fibonacci. Algoritma yang bersifat rekursif dapat menyebabkan perulangan dengan melakukan panggilan ke dirinya sendiri. Jika rekursif terikat untuk mengakhiri perulangan, maka pengulangan tersebut dapat dibatalkan. Jika tidak, loop tak terbatas akan terjadi dan memori menjadi penuh. Algoritma rekursif digunakan untuk mengidentifikasi bilangan prima dan menganalisis frekuensinya, serta menyelidiki sifat khusus bilangan prima Fibonacci untuk mengoptimalkan dan memahami. Diskusi ini diharapkan dapat mengungkap potensi pola tersembunyi dalam distribusi bilangan prima pada deret Fibonacci dan berpotensi meningkatkan efisiensi algoritma dalam mengidentifikasi bilangan prima dalam konteks deret tersebut. Pemahaman mendalam tentang sifat-sifat khusus bilangan prima Fibonacci tidak hanya memperkaya pengetahuan matematika, tetapi juga memberikan wawasan baru tentang penerapan deret Fibonacci di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya di sini ada beberapa literatur review yang saya buat, yaitu pertama, di sini saya mengambil dari jurnal Fibonacci yang berjudul Fibonacci Number, Population Dynamic Perspective. Penulisnya adalah Asep Supriyatna, Emma Karnia, Maxianis, dan Endi pada tahun 2019. Di sini yang saya dapat yaitu angka Fibonacci atau rangkaian angka sering digunakan dalam matematika.
Artikel ini mengkaji dinamika populasi penduduk melalui penggunaan array. Lalu yang kedua berjudul A Study on Fibonacci Series Generation Algorithm. Buat penulisnya adalah S.M. Farok, S.H. Saber Basya, tahun 2016. Sejumlah algoritma untuk menghasilkan deret Fibonacci diperkenalkan oleh matematikawan Italia abad ke-12 Leonardo Bonacci. Kursus ini memberikan wawasan tentang 3 algoritma berbeda untuk menghasilkan deret Fibonacci. Artikel ini membahas 3 algoritma yaitu linear, FIB, expo, FIB, dan matrix, FOB. Yang ketiga adalah analisis perbandingan Fibonacci dengan iterasi rekursif terhadap efektivitas waktu. Tulisnya adalah Venina Adeline Twenstobing Prayoga Alexandra pada tahun 2022. Pada makalah ini, masalah Fibonacci dapat diselesaikan melalui penggunaan iterasi atau rekursi. Hal ini menunjukkan bahwa rekursi lebih cocok untuk perhitungan Fibonacci skala kecil. Iterasi adalah metode yang lebih stabil, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara perhitungan Fibonacci kecil dan besar. Yang keempat adalah bilangan prima Fibonacci. Penulisnya yaitu Saiful Razal Agung Likoto, tahun 2014. Angka 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya merupakan deret Fibonacci. 2, 3, 5, dan 13 merupakan bilangan prima. Fibonacci mengidentifikasi bilangan prima sebagai bilangan Fibonacci. Selain itu, bilangan prima Fibonacci biasanya digambarkan dalam deret Fibonacci, tempatnya bilangan prima itu berada. Lalu di sini rumusan masalah yang saya teliti adalah bagaimana algoritma rekursif Fibonacci berperilaku pada kasus bilangan Fibonacci prima dalam deret Fibonacci. Selanjutnya di sini saya mendapatkan hasil pembahasan yang saya teliti, yaitu pertama Fibonacci. Fibonacci ada dengan menjumlahkan 2 angka sebelumnya. Contohnya 0 ditambah 1 sama dengan 1, lalu kemudian ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Setelah angka 2 yaitu sebelum angka 2 itu ada 1, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada rekursif. Rekursi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan memanggil diri sendiri atau orang lain. Penggunaan algoritma rekursif dapat menyederhanakan penyelesaian permasalahan tertentu. Istilah rekursif juga dapat merujuk pada suatu fungsi yang berulang kali memanggil dirinya sendiri selama pemanggilan, pemrosesan data, atau fungsi lainnya dalam situasi tertentu. Fungsi rekursif lebih mudah dibandingkan solusi iteratif. Lalu yang ketiga ada prima. Istilah bilangan prima digunakan untuk menggambarkan bilangan asli apapun memiliki 2 pembagi positif. Angka 1 disertai dengan dirinya sendiri, 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. 2 adalah bilangan prima terkecil dan satu-satunya bilangan prima. Bahkan bilangan prima hanya ada 1, bilangan prima genap. Penggunaan bilangan prima juga umum dan dalam ilmu komputer. Salah satu penerapannya adalah penggunaan bilangan prima dalam kriptografi berbasis RSA. Algoritma yang digunakan untuk analisis. Untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan deret Fibonacci dan kasus-kasus khususnya, terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan dalam konteks ini. Algoritma yang umum digunakan adalah algoritma rekursif untuk menghitung deret Fibonacci. Lalu selanjutnya ada algoritma. Algoritma rekursif dasar. Inisialisasi nilai awal F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Gunakan rumus rekursif Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn dikurang 2 untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Penelusuran bilangan Fibonacci prima. Setelah menghitung bilangan Fibonacci ke N menggunakan algoritma rekursif, periksa apakah bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan.
Anda dapat membuat fungsi tambahan untuk memeriksa apakah sebuah bilangan adalah bilangan prima atau bukan dengan cara melakukan uji pembagian. Oke, selanjutnya di sini sudah ada kode program yang digunakan untuk mencari bilangan Fibonacci prima menggunakan algoritma rekursif. Di sini program yang saya gunakan menggunakan bahasa Python. Lalu ada kata kunci def. Gunanya def adalah untuk mendefinisikan fungsi dan memberikan kode yang akan dijalankan fungsi tersebut untuk dipanggil. Lalu yang kedua ada if, berfungsi untuk membuat sebuah pernyataan. Yang ketiga ada else. Di sini else berfungsi untuk menangkap semua kasus yang tidak memenuhi kondisi if. Lalu yang selanjutnya ada return. Di sini berfungsi untuk mengembalikan nilai. Lalu selanjutnya jika kita jalankan program sudah berhasil. Di sini suku ke-0 adalah bilangan 0 dan suku ke-1 adalah 1. Suku kedua juga tetap masih 1, lalu suku ketiganya adalah 2, suku keempatnya 3, suku kelimanya 5, suku keenamnya 8, dan 2, 3, 5 merupakan bilangan prima. Setelah membuat kode program tersebut, saya menganalisis struktur pola dalam deret Fibonacci. Yang pertama, identifikasi pola yang ingin dianalisis dalam deret Fibonacci seperti pola rasio antar bilangan, pola spiral, dan pola matematis lainnya. Pelajari pola tersebut dengan menganalisis hasil dari deret Fibonacci yang dihasilkan menggunakan algoritma rekursif. Modifikasi algoritma untuk memperkuat pemahaman tentang bagaimana pola tersebut muncul dalam deret Fibonacci. Optimasi algoritma. Pertimbangkan untuk mengoptimalkan algoritma rekursif dengan memorialisasi atau menyimpan hasil perhitungan sebelumnya, atau mengubah pendekatan ke algoritma iteratif untuk meningkatkan efisiensi. Jika ada sifat matematis khusus yang terkait dengan kasus yang dianalisis, pertimbangkan penggunaan rumus matematika kasus yang memungkinkan perhitungan lebih cepat daripada pendekatan rekursif terhadap berbagai kasus yang terkait dengan deret Fibonacci menggunakan algoritma rekursif sebagai dasar, serta memberikan ruang untuk memodifikasikan dan optimasi sesuai dengan kebutuhan analisis yang dilakukan. Lalu ada kelebihan dan kelemahan algoritma yang dipakai. Yang pertama, kekompakan kode, pendekatan matematis yang jelas, dan kemampuan untuk menganalisis kasus khusus. Ada juga kelemahannya yaitu kompleksitas waktu yang tinggi, overhead pemanggilan fungsi, umpang tindih hasil perhitungan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma rekursif untuk menghitung dan merepresentasikan bilangan prima dalam deret Fibonacci. Deret Fibonacci dianalisis dengan memeriksa pola memeriksa sejarah dan relevansinya, kemudian mempelajari pola bilangan prima, frekuensinya, serta perilaku rekursif algoritma dalam menangani bilangan prima dalam deret Fibonacci. Di sini saya memberikan rekomendasi yaitu materi pengenalan deret atau fungsi integral bilangan prima, penyelesaian masalah secara logis, analisis mendalam deret tersebut, dan rekursi menggunakan bilangan prima, dan terakhir menjelaskan algoritma yang digunakan untuk menganalisis deret tersebut. Metode ini memberikan cara yang andal untuk memahami perilaku bilangan prima dan deret Fibonacci dan dapat digunakan untuk menentukan algoritma optimal untuk mengidentifikasi bilangan prima. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.